Teman-teman, akhir-akhir ini sering sekali anggapan bahwa ketika Ganjar mengunjungi satu lokasi, maka Presiden pasti akan mengunjungi lokasi itu. Hal ini menunjukkan bahwa seakan-akan Presiden mengikuti agenda Ganjar Pranowo, teman-teman. Universitas 17 Agustus. Saya asli Surabaya, saya juga Universitas 17 Agustus. Ya. Dan saya tidak mengikuti itu karena saya tahu sendiri di mana di situ adalah orang-orang PDI yang berhasil masuk di dalam pemikiran orang-orang mahasiswa. Teman saya Effendi Ghazali sebelum ini kan ngomong di beberapa kesempatan, dia bilang tunggu tanggal 28 November ke atas akan ada tuh baru tuh nanti hantu blau keluar kan gitu. Saya kira entah memang ini yang dimaksud atau tidak, tapi kan sudah mulai muncul tuh kayak Agus Raharjo misalnya ngomong bahwa dia dimarahin oleh presiden, diteriakin oleh presiden, hentikan kasus. Karena itu tidak disiapkan jadi ibu kota. Dulu zaman kolonial itu IKN itu Bandung diputuskan oleh pemerintah kolonial. Maka dipindahkanlah pelan-pelan kementerian-kementerian. Apa yang dipindahkan? Militer dulu. Makanya di Bandung Cimahi itu berkumpullah semua. Pindahlah Kementerian Transportasi. Makanya kantor KAI adanya di Bandung. Keburu sejarah berubah, Jepang datang. IKN-nya Batam. Jakarta menjadi ibu kota karena terjadi peristiwa bersejarah yaitu proklamasi. Tapi secara infrastruktur, secara tidak didesain. Teman-teman, akhir-akhir ini sering sekali anggapan bahwa ketika Ganjar mengunjungi satu lokasi, maka Presiden pasti akan mengunjungi lokasi itu. Hal ini menunjukkan bahwa seakan-akan Presiden mengikuti agenda Ganjar Pranowo, teman-teman. Orang-orang yang menganggap seperti ini, maksud saya begini ya, kalau memang martabat seorang presiden tidak lagi menjadi pertimbangan Anda untuk membuat isu, minimal begini ya, pakai akal sehat gitu. Maksud saya begini loh, kalau presiden melakukan kunjungan atau agenda kunjungan presiden itu dilakukan berdasarkan protokoler dan itu pastinya sudah dirancang dalam waktu yang cukup lama. Sebagai contoh kenapa memang itu menjadi rancangan yang cukup lama, bahwa seandainya misalnya hari ini terjadi bencana alam di satu daerah, maka presiden tidak bisa langsung dalam detik itu juga akan pergi ke daerah itu. Tidak bisa, karena apa? Karena dia harus menyesuaikan kembali agenda-agenda yang sudah tersusun, lalu kemudian keesokan harinya baru beliau bisa mengunjungi daerah tersebut. Itu menjadi bukti bahwa presiden itu nggak seperti Ganjar yang sibuk kampanye politik gitu loh. Maksud saya begini, kalau memang Anda terasa sulit untuk menghargai atau memberikan nilai yang plus bagi martabat seorang presiden, minimal pakai otak untuk berpikir gitu loh. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya dianggap seperti itu, kepentingan presiden apa? Kepentingan presiden apa? Kalau misalnya kepentingan presiden adalah untuk menggagalkan kewibawa seorang Ganjar Pranowo, terus apa? Tujuannya apa? Kalaupun kita bilang bahwa tujuannya presiden untuk menaikkan nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, bukankah itu indirect action, aksi yang tidak langsung? Masyarakat di kelas bawah tidak akan paham gimmick-gimmick seperti itu. Jadi buat apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kita ambil contoh kunjungan presiden ke Kupang, di mana meresmikan gereja katedral, emangnya bisa gereja katedral dipercepat disesuaikan dengan kampanye Ganjar Pranowo? Emangnya sepenting itu Ganjar Pranowo bagi presiden gitu? Nah, maksud saya teman-teman, kalau kita mau berpikir bahwa hari ini ada upaya untuk mengikuti agenda, justru Ganjar lah yang berpotensi mengikuti agenda presiden, bukan malah presiden yang mengikuti agenda Ganjar gitu. Dimana Ganjar punya orang-orang di istana yang kemudian tahu membaca agenda presiden, lalu kemudian menjadi tempat kampanye beliau, seakan-akan memberi kesan bahwa presiden itu bahkan ikut turun tangan mengkampanyekan Gibran Rakabuming Raka. Kan kesan seperti ini, kesan interest yang seperti ini mau ditunjukkan ke ruang publik. Dan saya ingin kita berpikir dengan kritis, berpikir dengan logis, bahwa presiden itu punya agenda yang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi nggak usah aneh-aneh deh ya, nggak usah kepedean gitu para pendukung paslon nomor 3 ini. Kira-kira begitu. Baik sahabat sekalian, mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Netra ini terkait dengan komentar miring dari berbagai pihak terkait dengan agenda kunjungan Presiden Jokowi, ya rutenya hampir sama dengan agenda kampanyenya Ganjar Pranowo. Ketika Ganjar ke Papua, Jokowi juga ada kunjungan ke Papua. Ganjar ke NTT, sama, Jokowi juga ada kunjungan ke NTT. Tetapi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Netra, bahwa sesungguhnya agenda seorang presiden itu sudah disusun secara protokoler dengan bagus, dengan baik. Dan hal tersebut tentu akan dijalani oleh seorang presiden berdasarkan protokoler tersebut. Sedangkan seorang Ganjar, ya kapan saja dia mau kemana, memang itu tidak secara protokol dengan baik, karena ini memang tidak dibiayai oleh negara, karena itu adalah kepentingan partai atau kelompok tertentu. Sehingga kalau memang dia mau kemana saja silakan. Tetapi kalau seorang presiden tentunya turun ke sebuah daerah tanpa sebuah agenda yang jelas, itu kan tidak mungkin.
tadi diangkat. Tidak mungkin orang membangun katedral Kupang itu diburu-buru hanya karena takut nanti Ganjar akan kampanye ke sana, sehingga presiden juga dipaksakan untuk meresmikan gereja tersebut. Itu juga tidak mungkin. Padahal Jokowi ke Kupang itu juga meresmikan tidak hanya katedral, tapi meresmikan juga dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Bemboi. Dan juga ada beberapa agenda lainnya, kunjungan sampai ke Pulau Flores, yaitu di Kabupaten Nagekeo. Dan hal tersebut sudah ia jalankan, dan itu tersistem dengan baik di dalam sebuah susunan protokoler yang bagus. Sedangkan kalau Ganjar, ya ini lain ceritanya. Dia baru turun ke masyarakat untuk mencari simpati masyarakat. Tetapi kalau Presiden Jokowi tidak perlu lagi turun untuk mencari simpati masyarakat, tetapi dia turun untuk tunaikan setiap kampanye yang dia berikan, janji-janji politik yang diberikan harus ditunaikan. Salah satunya adalah turun langsung ke masyarakat, meresmikan bangunan gedung, lalu berkunjung, bertemu langsung dengan masyarakat, dan lain-lain. Karena pada prinsipnya masyarakat bukan soal berapa yang kau berikan kepada kami, uang atau apapun itu, tetapi bagaimana perhatian Anda langsung turun kepada kami, disitulah Anda dinilai baik. Karena bagi masyarakat saat ini bukan soal uang yang diukur, tetapi Anda pekah dan hadir secara langsung bersama mereka. Ribuan mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam gerakan mahasiswa selama Universitas 17 Agustus. Saya asli Surabaya, saya juga Universitas 17 Agustus. Ya. Dan saya tidak mengikuti itu karena saya tahu sendiri di mana di situ adalah orang-orang PDI yang berhasil masuk di dalam pemikiran orang-orang mahasiswa. Saya tahu seberapa liciknya Anda di sini. Tapi tolong, untuk para mahasiswa, tolong jaga alma mater kalian. Jangan sampai Anda terpancing di dalam sebuah lingkaran yang mungkin bisa merugikan Anda nanti ke depan. Itu aja saran saya. Baik sahabat sekalian, akhirnya terungkap ya, mengapa gerakan dari mahasiswa ini bisa berjalan. Ternyata sudah ada terkontaminasi dengan sebuah pandangan atau ideologi dari kelompok tertentu yang masuk ke kampus. Dan hal tersebut berujung pada gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ada upaya bagaimana perencanaan untuk menurunkan atau menjatuhkan Presiden Jokowi dan lain-lain. Dan isu yang dikemas, yang dikembangkan adalah isu soal dinasti politik. Ya, isu itu sering diangkat dan dilontarkan kepada para mahasiswa, dan mahasiswa pun ikut digiring dengan cara pandang yang keliru, sehingga dinilai bahwa pasangan lain dalam hal ini adalah yang diusung adalah orang muda, itu menjadi sesuatu yang tidak potensial lagi karena dinilai bahwa para mahasiswa sendiri tolak. Dan ini adalah salah satu bentuk atau upaya dari kalangan tertentu yang ingin menjatuhkan elektabilitas dari pasangan-pasangan lain. Teman saya Effendi Ghazali sebelum ini kan ngomong di beberapa kesempatan, dia bilang tunggu tanggal 28 November ke atas akan ada tuh baru tuh nanti hantu blau keluar kan gitu. Saya kira entah memang ini yang dimaksud atau tidak, tapi kan sudah mulai muncul tuh kayak Agus Raharjo misalnya ngomong bahwa dia dimarahin oleh presiden, diteriakin oleh presiden, hentikan kasus gitu. Yang saya sendiri sih knowing Pak Jokowi ya, nggak mungkin rasanya Pak Jokowi teriak-teriak gitu. Bukan Pak Jokowi banget gitu loh. Bukan kepribadian Pak Jokowi ngomong teriak-teriak seperti itu gitu. Kemudian ditimpalin oleh siapa? Sudirman Said ngomong soal papa minta saham begitu. Tetapi sampai hari ini saya nggak ngelihat sesuatu barang baru yang betul-betul bisa jadi alat pukul politik yang bisa mempengaruhi dinamika politik secara signifikan. Nah terakhir saya dengar dari teman ya, ada 2 lembaga yang saya lihat di televisi udah mulai ngomong, kalau nggak salah itu poll tracking sama LSI dan IJA. LSI dan IJA itu udah mengatakan angkanya udah naik Prabowo. Sebelumnya mereka 39 atau 40, sekarang udah 42, 43 lah, 43. Kemudian Ganjar dengan Amin, Ganjar dengan Anies itu sudah par, udah imbang 24 apa kalau nggak salah gitu. Lalu poll tracking Hanta Yuda, dia nggak nyebut angka, tetapi dia mengatakan bahwa sudah terjadi pergeseran dari mereka yang puas kepada Jokowi pada akhir November itu 50-50, 40% ke Ganjar, 40% ke Prabowo, tapi dalam survei dia sekarang mayoritas sudah pendukung Jokowi atau yang puas kepada Jokowi itu sudah ke Prabowo. Yang singkatnya adalah bahwa Prabowo itu makin naik lagi gitu.
Jadi saya kira tren pada akhir Oktober, terakhir kan kita membahas itu ya, data akhir Oktober dan awal November itu trennya masih sama, bahwa Prabowo Gibran itu menguat, kemudian Ganjar Mahfud itu menurun, ya, dan Anies itu mengalami kenaikan sedikit, gitu. Nah, Dan kalau trennya seperti ini ya, kalau nggak potensi satu putaran, ya kalau ada 2 putaran maka yang ke putaran kedua adalah Prabowo Gibran bersama dengan Anies Mohaimin. Gitu. Jakarta itu tidak disiapkan jadi ibu kota. Dulu zaman kolonial itu IKN itu Bandung diputuskan oleh pemerintah kolonial. Maka dipindahkanlah pelan-pelan kementerian-kementerian. Apa yang dipindahkan? Militer dulu. Makanya di Bandung Cimahi itu berkumpullah semua. Pindahlah Kementerian Transportasi. Makanya kantor KAI adanya di Bandung. Keburu sejarah berubah, Jepang datang. IKN-nya Batam. Jakarta menjadi ibu kota karena terjadi peristiwa bersejarah yaitu proklamasi. Tapi secara infrastruktur, secara tidak didesain. Itu. Jadi kalau dibilang Jakarta, ya itu mah kebetulan sejarah. Nah kalau IKN di Kalimantan kan dari nol. Jadi IKN itu sebenarnya peristiwa bersejarah, sudah jadi undang-undang dan harus kita dukung karena akan melahirkan sebuah ibu kota yang paling proper, paling siap, lahir batin semuanya didesain sebagai ibu kota. Salah satu kontestan yang tidak mendukung. Misalkan menang. Terus gimana mengubah undang-undang? Kan harus meyakinkan 90% partai yang lain yang udah setuju. Ada yang bilang pindah ke hutan gitu. Ya semua juga peradaban dimulai dari sawah, dimulai dari hutan, dimulai dari lembah. Bangsa ini harus belajar. Kalau sudah diputuskan, kita jangan balik kanan lagi. Presiden yang menginisiasi betul, tapi yang menunjukkan semua partai, mayoritas ya. IKN itu posisinya udah lagi bukan kemauan individu, tapi kemauan bangsa. Baik sahabat sekalian, keren ya apa yang disampaikan oleh Bang atau Kang Emil ini meluruskan anggapan orang bahwa IKN itu dipindahkan ke hutan dan itu sudah diluruskan bahwa sebuah peradaban itu biasanya dimulai ada dari sawah, dari hutan. Jadi jangan seolah-olah bahwa apa yang dilakukan atau proyek IKN ini adalah kemauan Presiden Jokowi semata, tetapi ini menjadi kemauan bangsa karena sudah diundang-undangkan. Dan perlu diketahui bahwa yang memutuskan itu juga adalah dari partai-partai. Sehingga kalau sampai ada anggapan bahwa IKN itu adalah merupakan kemauan dari Presiden Jokowi seorang diri, itu tidak mungkin. Karena untuk menetapkan undang-undang ini butuh dukungan dari para anggota dewan di DPR. Sehingga salah satu yang pernah kita dengarkan juga bahwa Cak Imin mengatakan bahwa tidak ingin pindahkan ke ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, sudah enak-enakan di Jakarta, kenapa harus pindah ke hutan? Padahal beliau tidak menyadari bahwa partainya sendiri PKB menyetujui IKN itu menjadi undang-undang. Artinya bahwa saat ini IKN itu sudah menjadi produk bangsa, milik bangsa, kemauan bangsa, bukan lagi kemauan Presiden Jokowi. Walau yang menginisiasi itu adalah Presiden Jokowi, tetapi yang menetapkan adalah semua elemen yang ada dalam DPR dan itu tentunya mewakili suara rakyat. Sehingga siapapun dia yang terpilih menjadi presiden nanti, wajib hukumnya untuk melanjutkan pembangunan tersebut.